المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur lan nyebut sira idkulna nalikane dawuh sapa ingsun wa il iku mansubun den nasabake bi ulkur kelan lafal ulkur. Idkulna nalikane dawuh sapa ingsun lil malaikati marang malaikat dawi usjudu sujudu sira kabeh di Adam marang Nabi Adam sujud dan khinain kelawan sujud merkungkung membungkuk lawat ajabhatin ora kelawan nyeleh patuk tahiyatan krono menghormat hormat lahu marang Adam fasajadu mengkono lipodo sujud sapa malaikat illa iblis kejaba iblis karena ono sapa iblis oneku minal jinni saking jin ila tindawake hum nu'un minal malaika hum utawi jin iku nu'un sakwerna minal malaikati saking malaikat fal istisna mongko istisna iku muttasilun istisna muttasil wa qila lan tindawake huwa istisna iku munqati'un istisna munqati wa iblisu iblis wa iblis iku abul jinnya bapak jin falahum mongko iku kat iblis dzurriyatun utai keturunan zukirat kang den sebut sapa dzurriyah ma'ahu sartane iblis dan sebut ba'du sawise nyebut iblis wal malaikatu te malaikat ikula dzurriyata rono keturunan iku wujud lahum kate malaikah fafasako mengkono lifasek sopa iblis an amri rabbihi ninggal perintai pangeran iblis kharaja tegese metu sopa iblis an ta'atihi saking ta'at marang rabbihi bitarkis sujudi kelawan ninggal sujud afatat takhiduna onotah mongko ngalap sira kabeh ing iblis wa dzurriyyatahu lan keturunan iblis al khitabu tawi dawuh afatat tahiduna iku di Adam kadwe Nabi Adam wa dzurriyyatihi lan keturunane Adam wal ha'u utaiha fi mawdi'aini ing dalem rong panggonan afatat tahidunahu wa dzurriyyatahu iku li iblis rujuk marang iblis sira awliya ing pira-pira kekasih min duni saking liyane ingsun tuti'una kang taat sira kabeh ing iblis lan dzurriyyah wa hum hali utawi iblis lan dzurriyyah lakum marang sira kabeh iku aduwun musuh a'daun tegese pira-pira musuh halun utela fal wahum lakum aduwun iku halun dadi hal bisa iku saala-alane badal lizalimina kati wong kang zalim apane badalan gantine iblisu iblis baturiyatuhu lan keturunan iblis fi itaatihi min dalam taat marang iblis lan dzurriyyah badala taatil
taatillah hali dadi gantine taat marang Allah. Ma'asyatu ora nakseni sun hum ing iblis lan dzurriyyah iblis atisi iblis wa dzurriyyatahu lan keturunane iblis. Ingsun ora nakseni khalqas samawati ing dadekake pira-pira langit wal ardi lan bumi, wala khalqa anfusihim lan ora ing dadekake awak dhewe iblis lan dzurriyyah. Ahdurhum tegesira nekani sunhum ing iblis lan dzurriyyah ba'dhum khalqa ba'dun ing dadekake sebagian. Wa ma kuntu lan ora ana sapa ingsun iku muttakhidal mudillina bongkang zat kang ngalap marang pira-pira kang sasar, zat kang ngalap marang pira-pira kang sasar. Asyayatini tegese pira-pira setan ta'alat abudan ing pira-pira pembantu, awanan si pira-pira kang bantu wong kang nulung membantu fil khalqi dalem dadekake baik dadekake langit lan sak pinunggalane. Ya iblis ora melok rewang-rewang. Pakaifa mokaya potutiuna taat sira kabeh ing iblis lan dzurriyyah. Wa yauma yalafal yauma mansubun dan nasabake bi uzkur klan uzkur yauma yaqulu. Ing dalem dinane ngendikan bilya iwan nun naqulu, kalau naqulu berarti ngendikan sapa ingsun. Ya, kalau aku paling ngendikan sapa Allah. Ya manaqulu natu ngundawu sira kabeh syurakai sekutane sun al-awthanat sing pira-pira berhala alladzina rupane pira-pira berhala za'antum kan padha nyono sira kabeh liyasfa'u supaya nyafaati sapa syuraka lakum marang sira kabeh bisa mikum kelan penyanan ira kabeh. Kata mongko nuli padha undang-undang sapa kufar hum ing mengkono asnam syuraka falam yastajibu mongko ora nyembadani sapa mengkono syuraka ausan lahum marang kufar lam yujibu tegese ora nyembadani sapa syuraka ya ausan sama saja lahum marang kufar. Lam yujibu tegese ora nyembadani sapa mengkono syuraka lahum ing kufar. Wajalan dadake supaisun benahum aibanal awtani antarane pira-pira berhala wa bidihalan pira-pira wong kang nyembah marang awtan mubikon maknane mubikon ukine muwadian ing jurang min autiyati jahannam saking pira-pira jurange jahannam yang digunakan rusak sopong kono awthan lan abidiha fihi ing belemu bikon jami'an halis kabiyani min wawa telafal mubiko min wabako soko lafal wabako bil fathi kelan fathah artinya wabako halaka rusak jadi jurang tempat mereka rusak. Waro alam ningali sopal mujrimuna pira-pira kang dosa-dosa kabeh itu kufar abidin awtan annara ing roko fawunnu moko yakinake
sapa mujrimun kunut sing yakinake sapa mujrimun annahum ing temustine mujrimun iku waqi'uha wong kang tiba ing nar waqi'una tiba kabeh fiha dalam nar walam yajidulan ora nemu sapa mujrimun anha saking nar masrifun ing nggon ngalih ma'dilan tegese nggon ngalih walakut sarrafna yakti temen-temen jelasake sapa ingsun bayana tegese jelasake ingsun fi hadzal qur'an dalam Al-Qur'an linnasi katimusa ingsun jelasake min kulli matalin saking sakabehane contoh sifatun mahdhufin dadi sifat katilafal kang den buang matalan tegese ing contoh peladan min jinsi kulli matalin saking jinisi sekabehane contoh dia ta'idu supaya mawa pitutur sapa nas wakana lamuna sopal insan muso ail kafir kang kafir iku aktar sayin wiakis wiji-wijini apane jadalan madunini husumatan tegese oleh musuhi maduni oleh maduni fil batilin dalam batal bahwa telafal jadalan iku tamyizun tamyiz mangkulun kang den pindah kang den lih minisme kana soko isime kana al makna ute artine wakana lan ono opo jadalul insani oleh madunine menungso iku aktaru syai'in luwih akeh wiji-wiji fihi ing dalam insan mana alang orang nyekahan nasa ing menungso kufar Makkah tisi ing kufar Makkah orang nyekah ayuk min ngarep yento iman sopenas lafal ayuk minu iku maf'ulun dhanin maf'ul kang nomor loro ini ja'ana likana teko Innas opo al-huda pituduh Al-Quran tegese Quran wa yastaghfiru lan padha njaluk ngapura sapa nas njaluk ngapura rabbahum ing pangeran nas illa anta tiya kejaba yen tekohum ing nas apa sunnatul awwalina tindakane ingsun ing wong kang dingin-dingin kabeh fa'ilun lafal sunnatu kudati fa'il ay sunnatuna tegese tindakan ingsun fihim ing dalam awalin wahyawte sunnah iku al-ihlaku merusak al-muqaddar kang den pasteaki alaihim ing atase awalin al-ya'tiya utawa teko hum ing nas opa al-adhabu siksa oleh teko kibalan kubulan kalau kibalan ay muqabalatan hale adep-adepan wa'ayanan lan ngedeng bahwa uti azab iku al-qatlu dan patini yawma badrin dalam dinane perang Badar wa fi qiraatin bidunnataini kubula ya lafal kubula iku jam'u qabilin jame lafal qabil kalau kubulan maknanya apa anwa'an tegese pirang-pirang warna jadi mereka menyaksikan berbagai macam azab dengan mata kepala mereka kalau digabungkan jadi baik kibalan ataupun kubulan wa ma mursilun ora utus sapa ingsun al mursalina ing pira-pira utusan illa mubasyirina angin halim bebungah kabeh bebungah lil mukminina marang pira-pira mukmin
medeni kabeh mukhawifina sing medeni kabeh lil kafirina marang pira-pira kafir wa jadilulan matuni sapa ladina kafaru kang kafir sapa alladina matuni bil batili kelawan batal biqaulihim kelawan pangucapi alladina kafaru abata Allah ngutus sapa Allah Gusti ngutus basyaran ing manungsa dan ngutus rasulan hale dadi rasul wa nahwihi lan sakpadane qaulihim wa nahwi lan padane qaulihim abata liyutihin supaya batalake sapa alladzina kafaru bihi ay bijidalihim liyutilu supaya batalake sapa alladzina kafaru bijidalihim klan madununi alladzina kafaru mereka ingin membatalkan al-haqqa ing haq al-Qur'an wattakhudulan ngalap sapa alladzina kafaru ayati ing pira-pira tingsun ayil Qur'ana tegesi ing Qur'an wa malam barang undirukang tinwetini sapa alladzina kafaru bihi kelana bayani minanna lirupanin roko padha ngalap huzwan ing den kekuyu sukhriyatan den kekuyu waman orang siji wong iku adlamu luwih ngani waya mimman tinimbang wong tukira kang dene elingake sapa man dene anyelingake bi ayati rabbih kelan pira-pira ayati pangerane man faratu mengkonuli melengos berpaling melengos sapa man anya saking ayati rabbih wa nasiya lan padha ninggal ya sapa man maing barang atau lali artinya lali juga meninggalkan padha lali atau ninggalake sapa man maing barang kodamat kang wis ndinginake apa ya dahu tangan loro man artine ma barang amila kang lakoni sapa man bayana minal kufri rupane kufur wal ma'asi lan pira-pira maksiat inna temestune suniku jalna dadake ingsun dadake ala qulubihim ing atase pira-pira atine alladzina kafaru akinnatan ing tutup aghtiatan dise tutup ayafqahu saking arep yentuk faham mengerti saking arep yentuk faham sapa alladzina paham ing Qur'an min ayafhamu sakarep yentuk faham sapa alladzina paham al-Qur'an ing Qur'an ay fala yafhamuna muqara faham sapa alladzina ora faham ing Qur'an wa fi adhanihim lan dadekaken ingsun ing pira-pira kupinge alladzina ingsun dadekake ing kupinge alladzina waqran ing sumpel kupinge disumpeli pikolan disumpel fala yasma'una mongkora padha ngrungokake sapa ladina ing Qur'an mergo kupinge disumpeli wa indat ulan lamun ngajak siruhum ing alladzina ilal huda marang pituduh fala yahtadu mongkora ngalap pituduh sapa ladina idan nalikane jere mengkono ja'alna ay bil ja'lil madhkur tegese klan dadekake kang tinutur ora bakal ngalap pituduh abadan ing dalem saklawase wa rabbuka pengiran kual ghafuru tatang akeh ngaburane durrahmati kang kagungan rahmat layu akhidu lamun nyiksa sopum kono rob hum ing alladzina fid dunya dalam dunya
sapa alladzina inna la ajala yaktine nyebutake sapa Allah lahum marang alladzina al-adaba ing siksa oleh ngalap siksa fiha ing dalam ad-dunya balahum baliku kadil alladzina mau itu nute janji mau itiku yaumul qiyamati dina kiamat laya jidura bakal nemu sapa alladzina min duni saking liyane Allah mau ilan ing ngungsi malja'an ngungsi watil kalqura ai ahluha utai penghunine mengkono-mengkono desa kaatin kaya kaum Adu wa Tamuda wa ghairihim lan liyane Adlan Thamud watil kalqura lan ing penghuni mengkono-mengkono desa ahlakna merusak sapa ingsun hum ing ahluha ahli tilkal qura hum ing ahluha lamma zalamu nalikana zalim sapa ahluha kafaru kufur sapa ahluha wa ja'alna lan dadake sapa ingsun limahlakihim marang kerusakane mengkono ahli zalikal qura ahluha lihlakim tegesi marang kerusakane ahluha wa fi qira'atin bi fathil mimi lan fathil mim limuhlakihim dihalakim tegesi kanggo rusaki ahluha mu'idan ing janji wa tekurlan nyebut sira tekola nalikane dawu sapa Musa Nabi Musa Wati Musa iku ibnu Imrana putrane Imran nifatahu marang punokawane Musa rupane Yusha'a ibni Nunin karena ono sapa mengkono Yusha iku yatmaun dereake sapa Yusha hu ing Musa wa timbulan latini sapa mengkono Yusha hu ing Musa wa yakhulan ngalap sapa Yusha hu ing Musa ngalap al ilma ing ilmu la abrahu laran sapa ingsun ela azalora rada ingsun iku asirun aku sapa ingsun hatta ablugo singgo tumeka sapa ingsun majma'al bahraini inggon kumpule sekuru-luru mutako bahri Rum nggon temune lautan Rum wa bahri Faris lan lautan Persia mimma saking barang yalikang ngiring-ngiring opama al-masyriqa ing masyrik ilma kang tegesi panggonan al-jami'a kang ngumpulake lidhalika mari mengkono bahru Rum lan bahru Faris au ambiotong liwati sopingsun hukuban ing mangsa kang suwe dahran nekse mangsa tawilan kang suwe fi buluhihi ing dalem tumeka maring gone majma'al bahrain imbauda ailam udrik kulamun atoh apa mengkono majma'al bahrain falamma balang mangkono nikane tumeka sapa Musa lan Fata majma'al bainihima inggon kumpul antarane bahraini bainal bahraini nasya mukolaldi sapa Musa lan Yusha lan Fata hutahuma inggi wake Musa lan Yusha nasya lali sapa Yusha wahan lau inggo wakhut indar rohili nalikane berangkat wa nasya lan lali sapa Musa Nabi Musa tadkiruhu ini li kemarang Yusha fatakhoda mengkonuling
sing dadekake apa khudu ing sabil bijak lillahi klan oleh dadekane Allah dadekake saroban ing telo saroban telo itu tanah yang ada lubangannya ya, tanah kalau sudah berlubang-lubang jenenge nelo-nelo mitla sarobiti sak padane telo wa utawi sarob iku asyaku iku sigar atau winu kang dawa tanah membelah atau berlubang yang panjang mana fadara tembus iku wujud orang tembus iku wujud lahu katesyat wadhalika utai mengkon-mengkono ciri ittikhadul khud sabilahu fil bahri saroba iku anna Allah ta'ala temen seduhnya Allah ta'ala iku amsaka ngeker sapa Allah anil khuti saking iwak Allah ta'ala ngeker menahan jariyal ma'i inggon lumakune banyu fanjaba mongko sumiyak apa ma'anhu saking mengkono khut fabakia mongko tetep apa mengkono jariyal ma' ya kalkuwati ya kaya lubang angin di rumah ataupun lubang jendela kalkuwati kuwetene lubang angin lam yaltaim ora rapet apa mengkono jariyal ma' ora lumaku apa mengkono jariyal ma' wajah mudalan dadi atas apa mabarang tahtahu kang saing sore mengkono saing sore ya saing sore khut kita sudah ini saing sore mengkono khut minhu ya saking khute falamma jawaza mengkonalikane liwat sapa Musa lan Yusha dalikal makana imungkon-mungkono panggonan bisa iklan lumaku ila waktil wida temukan waktu makan siang min thaniyamin saking kaping pindhone dina kala ndika sapa Musa lifatahu marang punakawane Musa atina nekakno sirana ing kita wada ana ing panganan awan kita wa ta'ala iku mabarang yuk kalau kang den pangan apa madin pangan awalan nahari ing kawitane awan laqad laqina yakti temen-temen nemu kita min safarina saking perjalanan kita hadha rupane ke safar nasoban impayah ta'aban isepayah wa husulu uta hasile nasob iku badal mujawazati sakwise ngliwati mau'id tempat berjanji sakwise ngliwati mau'id kala mongko nulingen dika sapa Musa ara'aita nyerita nuna sira tanabbah eling sira id awayna nalikane ngungsi kita ila sakhrati marang watu bidzalikal makanu ing kono panggonan fa inni moko temustune sunikun nasi lali sapa ingsun al khuta ing iwak wa ma ansani illa syaitanu an azkurah lan orang lalake ingsun illa syaitan kejaba setan yubdalu minalha den gawe badal apa lafal setan minalha isa yubdalu den gawe badal minalha isapaha apa an adzkurahu lafal an adzkurahu badal istimalin ay ansani dzikrahu ansani tegesing lalekake ingsun
mangsaning lalekake sapa setan ingsun zikrohu ing mengkono-mengkono eling marang Hud wa takhodalan ngalap opal khutwi waksabilahu ing dalane Hud fil bahri dalam segara ngalap ajaban ing gumunagi lafal ajaban iku maf'ulun tanin maf'ul kang nomor loro ya ta'ajabu kang gumun minhu saking kono Hud sapa Musa Nabi Musa wa fatahulan puno kawane Musa lima krono barang takut dama kang wis dingin apa ma fi bayanihi ing dalam mertelake Hud ya ma itu wujud Hud itu lima takut dama fi bayanihi Kala Musa dalika ay faqduna tegese kelangane kita al-khuta ing iwak iku ma ay alladhi tegese barang kuna kang ana sapa kita kuna buhi golet kita natlubu golet kita hu ing ma fa innahu mongko suni dalik ay faqduna al-khut mongko suni dalik iku alamatun dadi alamat lana kate kita ala wujudi man sewujudi wong natlubu kang golek sapa ingsun hu ing ma fartada mongko bali sapa Musa lan Yusha roja bali sapa Musa lan Yusha ala atharih ma ing atase bekase Musa Yusha yakusone hale niti sapa Musa lan Yusha ha ing atharihima kososon kelan niti temenanan fa ataya mongko teka sapa Musa lan Yusha as-sakhrata ing watu gedhe fa wajata mongko nemu sapa Musa Yusha abdan ing kawula min ibadina saking pira-pira kawula ingsun wa uti abdan iku al-khadiru Nabi Khadir atena kang paring sapa ingsun hu ing abdan ingsun maringi rahmatan ing rahmat min ibnina saking ngarsane ingsun rupane rahmat nubuwatan tese kenabian fi qaulin ing dalem siji qaul wa wilayatan kewalian fi ukhara ing dalam qaul kang liya walihi lan ing atase ciri wilayah kewalian aktarul ulama iuta akake ulama benar saya terangkan dulu pengajian yang kemarin saya sudah menjelaskan ya fadilah daripada surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah satu di antara 5 surat yang didahului dengan Alhamdulillah. Hubungannya dengan Al-Isra, kalau pada Al-Isra dimulai dengan Subhanallah ya, sebagaimana banyak diterangkan dalam Al-Quran, setelah tasbih kemudian diiringi dengan tahmid ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ya. Pada ya, awal surat dijelaskan ya, bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan kepada kita ya, berupa Al-Quran, yang hal ini merupakan nikmat yang ya sangat besar sekali ya. Orang kalau dapat nikmat sudah barang tentu nikmat tersebut harus disyukuri. Nah, karenanya pada Al-Kahfi didahului dengan Alhamdulillah, ini sebagai tanda syukur kita atas kenikmatan yang besar sekali. Apa kenikmatan yang besar itu? Yaitu diturunkannya Al-Quran sebagai
mukjizat daripada Nabi kita Muhammad SAW yang abadi, ya. Al-Quran sebagai mukjizat yang abadi. Di dalam Al-Quran itu ada obat dari berbagai macam penyakit, ya. Penyakit apa sudah saya jelaskan di depan, ya. Penyakit lahir dan batin, ya. Penyakit batin, penyakit kebodohan, ya. Penyakit daripada, ya, kegelapan batin, ini diobati dengan Al-Quran. Penyakit lahir, ya, karena pada kenyataan seperti yang telah sebutkan di depan, ya, para sahabat menggunakan Al-Quran sebagai ruqyah, ya, untuk nyubuk orang yang sakit dan sakitnya sakit lahir. Itu bisa mulai ini tindakan sahabat yang mendapatkan iqrar, pengakuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya sebagai obat batin tapi juga obat lahir. Dan ini sudah terbukti, ya, khasiat ayat-ayat tertentu, ya, yang bisa untuk ruqyah, untuk obat dari berbagai macam penyakit, ya. Yang penyakit mata datang ke Imam Syafi'i, kemudian bacakan ayat syifa, sembuh seketika. Kemudian kalau ada orang sakit pendarahan, mimisen, ya, kemudian dituliskan innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula, surat Al-Fatir, tempelkan atau tulis di patok, itu pun juga, ya, manjur, ya. Seperti kemarin-kemarin kan banyak anak-anak yang pada mimisen, itu ternyata dituliskan itu juga, ya, kemudian mampet seketika. Ini, ya, penyakit-penyakit lahir, ya. Penyakit lahir lain, kalau ada orang panas kita bacakan kulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, itu kemudian mereda panasnya. Ini yang merupakan penyakit-penyakit lahir dan bisa dibuktikan, ya. Hal ini karenanya, ya, kita patut sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena punya mukjizat yang hebat dan bisa jadi syifa, ya, dari penyakit lahir dan batin. Di samping itu pula juga Al-Quran adalah, ya, jadi alat bihaqil muskilat, ya, untuk menyelesaikan berbagai macam problematika, ya, di mana manusia hidup tidak lepas dari problem, lah mengatasi. Dan kalau kita mau cari jalan keluar, way out daripada muskilat-muskilat, Quran ini merupakan alat untuk, ya, jadikan jalan keluar lihalil muskilat, ya, untuk menyelesaikan berbagai macam problematika manusia. Al-Quran pula, ya, sebagai senjata yang ampuh untuk menyelamatkan kita dari kegelapan, ya, kegelapan macam-macam, gelap dalam usaha, gelap dalam berekonomi, gelap di dalam berumah tangga, gelap di dalam bermasyarakat, gelap di dalam pergaulan, ya, gelap di dalam urusan, ya, yang terkecil sampai urusan negara, urusan dunia. Ya, Al-Quran itu sebagai al-munqidh minadz-dzulumat, ya, penerang dari berbagai macam kegelapan. Al-Quran pula merupakan, ya, al-haqqul adli, jalan yang benar, jalan, ya, apa artinya, jalan yang lurus, ya. Karenanya siapa orangnya berhukum dengan Al-Quran, maka dia
akan memperoleh jalan yang benar. Al-Quran juga merupakan jalan hidup manusia, ya, way of life-nya manusia. Jadi sebagai way of life bagi manusia muslim, nah, kok tidak Pancasila? Pancasila itu hanya satu titik daripada apa yang ada dalam Al-Quran, hanya satu titik lah, titik yang kecil sekali, ya, tapi secara luas sebagai way of life-nya manusia adalah Al-Quran ini. Ini antara lain, ya, surat, ya, Al-Kahfi dimulai dengan Alhamdulillah. Kemudian, ya, di dalam surat Al-Kahfi juga di situ ada inggar, ya, inggar buat pada kafirin, peringatan orang kafir di dunianya yang mereka telah menjadikan utamanya ialah mereka yang menjadikan Uzair sebagai putra Allah. Kemudian orang Nasrani mengatakan Al-Masihu ibnullah, ya. Kemudian juga sebagai, ya, tabsyir, ya, berita tabsyirul mukminin, orang-orang mukmin yang melakukan amal soleh ini sudah dapat berita gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk berikutnya, kemudian karena dunia beserta isinya ini hanya merupakan, ya, zina, hanya merupakan zaharif, ya, untuk itu manusia, ya, jangan terpedaya, tertipu oleh dunia, ya. Telah termasuk orang yang tidak terpedaya, tertipu oleh dunia ialah Ashabul Kahfi. Ini hubungannya ke sana. Oleh karenanya lalu mulai dari ayat 9, ya, sampai dengan ayat 26, ya, 9 sampai ayat 26 ini menceritakan tentang Ashabul Kahfi, ya. Ini berapa ayat itu? 9 sampai 26, ya, berarti ya 18 ayat, ya, 26, ya 17 ayat. Ini 17 ayat itu, ya, menceritakan tentang Ashabul Kahfi, penghuni gua. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, gua ini apakah gua yang ada di Jordan ataukah gua yang ada di Turki, ya, ini, ya, kedua-duanya juga mungkin, ya, dua, ya, di Turki ya mungkin, gua yang ada di Jordan juga mungkin, ya. Kemudian, ya, apa yang terjadi, ya, pada Ashabul Kahfi ini bukan hanya sebagai dongeng dan sebagai cerita, tapi kita mesti harus mengambil pelajaran dari Ashabul Kahfi itu, ya. Ma akhbarul ibar wa ma aqallal i'tibar, kata Sayyidina Ali. Cukup banyak pelajaran, tapi sedikit sekali kita mengambil pelajaran. Pelajaran cukup banyak, ya, ibrah cukup banyak, teladan cukup banyak, tapi untuk menteladani ini yang sangat jarang, ya. Nah, apa yang perlu kita teladani, ya, dari Ashabul Kahfi ini, ya, kegigihan mereka di dalam mempertahankan kebenaran, di dalam mempertahankan iman, ya. Lalu dicontohkan agar penghuni dunia, baik yang mereka Muslim, mereka yang Yahudi, yang Nasrani, semuanya mengerti tentang cerita Ashabul Kahfi ini, ya. Orang-orang Yahudi ngerti tentang Ashabul Kahfi ini. Mestinya setelah mereka mengerti lalu mengambil pelajaran,
namun mereka tidak mau mengambil pelajaran. Itu yang tadi katakan, banyak pelajaran tapi sedikit sekali yang mengambil pelajaran, ya. Lah mereka konon, ya, mereka agama itu mengikuti agama Nabi Isa alaihissalam, ya, telah penghuni negeri situ, ya, ya, dahulu ada seorang raja, ya, yang raja itu namanya, ya, biasanya dalam sejarah ditulis itu adalah Raja Dikianus, ya. Raja Dikianus ini penyembah berhala, ya, dan dia sering mempersembahkan untuk berhala-berhala itu, ya, menyembelih unta, menyembelih sapi, kemudian menyembelih kambing, diaturkan kepada berhala-berhala mereka. Dikianus sangat keras sekali terhadap para penantangnya. Dia sebagai raja yang diktator, ya, tangan besi. Siapa yang melawan kebijakan raja, hukumannya dibunuh. Nah, mereka hidup di satu kota, ya, kotanya kalau istilahnya orang-orang Rum mengatakan itu kota Apsus, tapi orang Arab mengatakan kata Torsus, ya. Lah karena sang raja itu, ya, sangat keras, tangan besi, sehingga orang-orang yang mukmin di kala itu, ya, menyembunyikan imannya, ya, bersikap kayak sebagian itu bersikap munafik, ya, sekalipun mereka tidak setuju, mereka tidak ikut agamanya, ya, sang raja, tapi mereka, ya, tidak mau menampakkan gerakan-gerakan, terutama tindakan ibadah mereka dengan terang-terangan. Dan mereka, ya, sang raja maksudnya ini ada berapa intel, ya, ada berapa pengintai yang mengintai siapa yang tidak mengikuti ajakan raja, siapa yang tidak mengikuti agama raja. Ini panggil, kemudian biasanya dipaksa untuk menyembah sesuai dengan sesembahan mereka, kalau tidak dibunuh. Dari hasil penelitian, ya, para intel itu, ya, kemudian mendapatkan 7 pemuda itu, ya. Jadi akhirnya ada mengatakan wahum thamaniyatun, ada yang mengatakan itu sab'atun, ya. Akhirnya sang raja dilapori oleh intel, ini ada beberapa pemuda yang bangkang tidak mengikuti ajakan raja. Sang raja menugasi kepada intel, panggil mereka. Setelah panggil dan ditanya, ma man'akum, apa yang membuat kalian tidak mau mengikuti ajakan kami, tidak mau, ya, mengikuti agama kami. Ya, sekarang pilih, imma an takunu ala dinina wa imma an naqtulakum. Hanya ada 2 pilihan, kamu mengikuti agama kami, saya siap memberikan kedudukan pada kalian, karena kalian adalah pemuda-pemuda yang tampan, pemuda-pemuda yang baik, pemuda-pemuda yang pintar, dan keturunan orang-orang yang mulia. Karenanya kami siap menghargai kalian, ya, manakala kalian mengikuti agama kami, ya. Tapi apabila kalian tidak mengikuti agama kami, hanya ada pilihan kedua, kalian akan bunuh semuanya, kupenggal leher kalian, ya. Itu, ya, ngaji Ashabul Kahfi kok tidur, nah, itu tidak seperti Fityah itu, ya. Itu yang lentrek bukan fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, ya, pemuda yang amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, ya, bukan kakek-kakek, nenek-nenek,
syuyuh ya, kakek-kakek, nenek-nenek, nek bangun nek ya. Baiklah para sekalian, ini pemuda yang tampan ya, diberi dua pilihan, menyerah mengikuti agama sang raja atau ya dibunuh. Apa jawab mereka? Wahai raja, inna lana ilahan awamatuhu milkus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan abada. Isna ma badalak. Tegas sekali sang raja ya, kami punya Tuhan yang menguasai bumi, langit dan sisinya ya. Tuhan kan hanya sekedar negara ya, hanya kota Apsus sajalah, tapi kami punya Tuhan ya yang menguasai bumi, langit dan seisinya. Karenanya kami tidak akan menyembah selain Tuhan yang menguasai bumi dan langit. Untuk itu silahkan isna' ma badalat. Sang raja mau melakukan apa kepada kami silahkan, tapi kami tetap akan menyembah zat itu. Akhirnya ya 7 pemuda semuanya ini yang kedua sama, kami juga seperti itu. Akhirnya pemuda-pemuda itu yang tadinya pakaiannya najis, kemudian pakai gelang kalung sebagai orang-orang terhormat, sang raja mengatakan langsung lepaskan baju mereka, perhiasan mereka, kalung dan gelang mereka. Kalian akan kuhukum ya, siapa di negara ini ya yang bisa menghalang-halangi saya. Tidak satu pun orang berani katakan ya melanggar perintah saya, karena kalian pun juga begitu. Namun kami tahu ya, kalian adalah pemuda, kalian adalah orang yang otaknya hidup. Karenanya saya tidak ingin kalian ya mati, tidak ingin kalian itu jadi korban ya, korban ketegasan kami ya. Saya masih berharap ya otak kalian itu yang sehat, bisa berpikir ya pilih mati atau pilih hidup. Pikir ya, kalau pilih hidup udahlah, ayo sembah Tuhan kami. Tapi kalau kalian pilih mati, sayang kalian itu pemuda hidup tapi kok masih muda kayak gitu ikut mati. Dan saya beri kesempatan ya, saya beri kesempatan selama beberapa hari ini agar kalian berpikir ya. Terus akhirnya pemuda tersebut ya pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Setelah berunding, gini saudara-saudara sekalian, kami ini ya kan punya harta peninggalan daripada orang tua kami. Bagaimana kalau harta kami itu kita kumpulkan jadi satu, sebagian nanti kita sedekahkan, sebagian sebagai bekal kita sudah pergi meninggalkan negara yang rajanya zalim ini. Akhirnya mereka setuju ya, mereka wattafaqu ala ayyakhudha kullu wahidin minhum nafaqatan min baiti abi yatasaddaqu ba'daha wa yatasaddaqu wa yatazawwadu bil baqi. Akhirnya mereka ya pergi meninggalkan kota setelah mereka menyerahkan sebagian hartanya kepada fakir miskin. Mereka pergi ke satu gunung ya, yang gunung tersebut ya namanya yuqullahu Yanjalus, kota Yanjalus ya. Nah, dalam perjalanan mereka pergi dibuntuti oleh anjing ya. Nah, ini anjing ini sekalipun berulang kali diusir tetap ikut saja ya. Nah, kemudian mereka mengatakan anjing ini kok cerewet banget sih, katakan ikut terus. Anjing ternyata bisa berbicara.
ana uhibbu ahbaballah, wahai saudara-saudara, kalian adalah kekasih Allah, saya mencintai kekasih Allah, ya, saya mencintai kalian karena kalian adalah kekasih Allah. Lah karenanya ya ikutkan kami beserta kalian. Akhirnya ya anjing dibiarkan ikut. Fadakhulu al-kahfa, setelah sampai di dekat gua, mereka masuk ke gua, mereka duduk di situ, anjing ada di halaman gua. Apa yang mereka lakukan selama dalam gua? Laisa lahum amalun illa shalah wassiyam wattasbih wattahmid. Selama di dalam gua mereka tidak ada kerjaan selain sholat, puasa, tasbih, tahmid, terus demikian itu. Nah kemudian mereka ya sebagai manusia ya tetap butuh makan dan minum. Satu di antara mereka yang namanya tamliha ini disuruh nyamar pergi ke kota untuk membeli makanan setiap hari, ya tamliha sana sambil melihat keadaan, ya bagaimana keadaan yang ada di sana. Ya ikhwata kulu wa tawakkalu ala rabbikum fa'akalu wa jalasu yatahaddatuna yatasona fabainahum kadzalika alqallahu alaihim naum fil kahfi. Setelah selesai makan-makan, satu dengan yang lain berbincang, saling wasiat-wasiatan. Dalam suasana seperti itu tiba-tiba mereka spontan ngantuk semuanya, ya berarti yang di belakang itu ya ngantuk semuanya, ya akhirnya tertidur semuanya. Lah bersamaan dengan tidurnya mereka, anjing mereka pun juga ikut tidur. Walqahu ala kalbihim wa huwa basitun dira'aihi bil wasid ala babil kahfi. Ya kemudian ya anjing ya ikut tidur mengikuti jejak daripada ashabul kahfi tersebut. Ini ada beberapa riwayat, ada yang begitu mereka masuk langsung pintu tertutup sehingga tidak nampak dari luar, ya kemudian mereka di situ tidak tercium beritanya oleh sang raja. Namun ada riwayat yang lain, sang raja ternyata juga mengirimkan intel, ya setelah mengirimkan intel tahu di mana tempat persembunyian mereka, langsung pintu gua ditutup oleh sang raja. Sang raja berpikir sekarang mati burip, pokoknya tutup saja. Ini menurut satu riwayat. Wa yakunu kahfuhum alladhi ihtaruhu qabrun lahus, biar katakan mereka jadi ya dikubur di dalam gua mereka. Kata sang raja, ta'uhum yamutu ju'an wa atsya, katanya biarkan saja pemuda bandel ya, biar dia ya mati di situ karena kelaparan dan kehausan. Ya, ini menurut riwayat. Lah dikala itu ada dua orang mukmin yang menyelinap di tengah-tengah kerajaan. Ya, mereka tidak menampakkan imannya, ya, namun mereka pada hakikatnya masih tetap iman. Dah dua orang ini ya secara diam-diam lalu mengambil semacam benda. Ada yang mengatakan itu adalah batu, ya ada yang mengatakan itu terbuat dari ya baja lah, ya kayak baja. Lah di baja tersebut ya memang di sana ada jenis logam. Di gua itu logam itu tertulis nama-nama mereka, nasab-nasab mereka dan cerita mereka. Sampai hari ini jenis logam itu masih ada di dalam gua yang ada di Yordan itu, ya tapi saya tidak ngerti tulisannya, sebab itu tulisannya mungkin pakai bahasa Ibrani, ya sehingga tidak bisa, tapi ada ya semacam logam yang di situ ada tulisan-tulisannya. Nah ini siapa yang menulis ini, ya
Nah, ini yang menulis adalah dua orang mukmin, yang orang mukmin itu ya ada termasuk jadi pegawainya raja. Nah, itu secara diam kemudian di dalam logam itu ditulis nama-nama mereka, kemudian juga nasab mereka, ya, kemudian juga apa sejarah mereka, masuk dalam peti, kemudian ditaruh di dalam bangunan. Dekat bangunan itu mereka mengatakan, la Allah yadhhir ala haula'il fityah qauma mu'minin qabla yaumil qiyamah. Mereka berharap sebelum hari kiamat kasus ini bisa terbongkar, sehingga nanti ya akan orang yang iman setelah melihat hari ini sebelum hari kiamat. Ya, ini. Jadi ini yang menyebabkan ya nanti setelah 300 tahun ya, kemudian bisa terungkap siapa mereka ini, sebab cerita tentang ya pemuda ini sangat terkenal di masyarakat. Itulah secara turun-temurun cerita itu, kalaupun 300 tahun lamanya masih jadi kenangan ya namanya. Ya seperti di kita sendiri di Indonesia kadangkala ada legenda, kalaupun kasus tersebut sudah berjalan ratusan tahun, apalagi yang ditulis dalam sejarah, namanya ceritanya Ken Arok. Sampai sekarang orang di Indonesia kenal Ken Arok. Ya, siapa Ken Arok itu, siapa Mpu Gandring itu, orang kenal ceritanya Mpu Gandring dan Ken Arok, kalaupun sudah lewat beberapa tahun, ratus tahun yang silam. Ya, kalau saja itu kasus terjadi pada tahun 1300 dan 400-an, sekarang sudah tahun ya 2000 lebih, berarti cerita Ken Arok kan sudah lewat berapa tahun itu, 600 tahun lebih. Tapi nyatanya ya orang-orang sekarang juga kenal Mpu Gandring, kenal Ken Arok dan lain sebagainya. Nah, apalagi ya tentang 7 pemuda ini ya didengar, dimengerti oleh kaum, bagaimana sejarah mereka ya. Wa marra ba'dhum ba'da sinun wa qurun wa taghayyar muluk. Dalam masa 300 tahun ini ya silih berganti siapa yang jadi penguasa di dalam negara tersebut, sampai nantinya setelah 300 tahun Allah Ta'ala bangunkan mereka. Insyaallah kita ceritakan pada pengajian mendatang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna anta rabbuna anta akhirna illa anta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin